Oke, selamat siang guys. Udah kelihatan belum? Nah, udah enak nih, udah bisa aplikasinya. Good. Oke, kita ulang ya. Oke, kita ulang. Gua harapkan kalian udah nonton yang minimal coret-coretannya deh. Coret-coretan yang gue kasih di Twitter, itu coretannya kan. Sama recordnya tonton deh. Karena itu basicnya buat ngerti logaritma. Dan gue suka banget bab logaritma. Karena apa? Karena di bab logaritma gue bisa ngajarin banyak konsep dan ngelatih kalian untuk ngelihat soal dan gue harus ngapain dulu step pertama ya. Jadi yang gue ajarin gimana cara lu melihat soal itu, apa yang harus lu lakuin. Nah di sini ketika lu ada soal gini kan, nah logaritma itu kalau udah bentuk kayak gini nih, yang sebelah kiri logaritma, yang sebelah kanan logaritma. Nah logaritmanya sama basisnya, karena sama boleh gue coret, langsung coret aja. Nanti persamaannya jadi yang tengahnya aja, sama dengan 4x plus 10, pindah ruas, sederhanakan, faktorin. Oke, masalah faktorin ya kalian latihan. Gimana cara dapetin cepatnya, emang harus latihan. Bayangin aja berapa angka yang bisa gua kali dapatnya min 5, gua tambah dapatnya min 4. Ditambah min 4 dikali min 5. Berarti kan min 5 sama plus 1. Ya enggak? Nanti kita buat ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 5. Ini sama dengan 0, berarti X-nya min 1. Nah, terus yang mana yang digunakan? Nah, kita lihat. Kita punya syarat. Syarat dari logaritma. Syarat dari logaritma gini. Kalau gue punya A log B, A log C, kesepakatan tadi, A log C sama dengan B, syarat logaritmanya itu, pertama, si A-nya harus lebih dari 0, dan A-nya nggak boleh 1. A itu siapa? Yang ini, yang atas. Yang di atas itu ini kan. Nah, berarti si X min 2-nya lebih dari 0, pindah ruas, X lebih dari 2. Lalu A-nya itu kan X min 2 kan. Tidak boleh sama dengan 1, pindah ruas, X-nya nggak boleh sama dengan 3. Lalu syarat kedua, si C-nya harus lebih dari 0. Nah, C itu siapa? Yang ini C. Ya nggak? Berarti X kuadrat plus 5 nggak lebih dari 0. Terus, yang kedua, si 4X plus 10 lebih dari 0. Pindah ruas, bagi 4, ya nggak? Min 10 per 4. Min 10 per 4 itu, ya min 10 per 4 aja ya. Terus yang ini, untuk pernyataan ini, X sama dengan min 1 tidak memenuhi, atau TM. Nggak dipilih, karena syaratnya X-nya lebih dari 2. Berarti X sama dengan min 1 nggak memenuhi dong, kan lebih dari 2. Berarti yang kita gunakan yang ini. Oke, X-nya 5. Kita tahu AX-nya sama dengan 7. Nah, lihat. Berarti masukin substitusi nilai X-nya, pindah ruas, dapat nilai A. Ditanyakan nilai A plus X. Maka, nilai dari A plus X, A-nya 7 per 5, X-nya 5. Samakan penyebutnya, nanti dapat 32 per 5. D. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Oke, kita punya sifat dulu deh. Gini, gue punya A log B sama dengan seper dari tukeran. Jadi A sama B boleh tukeran.
tapi jadi sepernya. Seper dari B log A. Ini sifat. Nah, terus dari sini, karena ada sama dengan, ya kali silang aja. Kali silang 2 dikali X log 2. Terus di sini 2 log X log 2. Mirip, cuman kebalikannya. Karena mirip dan kebalikannya, berarti yang ini kita ubah menjadi ini, 2 log X. Dengan cara jadi sepernya. Karena ada penyebut, ini penyebutnya ke kiri aja, ya enggak? Penyebutnya ke kiri atau kedua ruas kita kali dengan 2 log X. Semua ruas. Oke. 2 log X kali 2 log X. Berarti 2 log X kuadrat. 2 log X kali 1 min 2 log X. 2 log X dibagi 2 log X kali ini jadinya 2 kan? Pindah ruas. Oke. Setelah pindah ruas, faktorin. Dengan variabelnya 2 log X. Nah, kita lihat. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya min 1. Nah, berarti kan min 2 sama plus 1 kan? Berarti 2 log X sama dengan 2. 2 log X sama dengan min 1. Ubah lagi ke definisi. Kalau gue punya A pangkat C sama dengan B, berarti A log B sama dengan C. Gitu kan? Nah, ini juga. Berarti X itu adalah 2 dipangkatin 2. Berarti X di sini 2 dipangkatin min 1. Oke? Udah. Masukin ke yang ditanyakan. Karena nggak ada ketentuannya X1, X2, ya bebas. Ya, anggap aja ini X1, anggaplah ini X2. Kan nggak ada syaratnya kan? Sampai X1 sampai X2. Masukin. X1-nya 2 pangkat 2. Logaritma X2, 2 pangkat min 1. Ditambah 2 pangkat min 1. Logaritma min X2, 2 pangkat 2. Nah, ini pindah ke depan. Sifat. Kalau gue punya A pangkat M logaritma B pangkat R, R-nya pindah ke depan, M-nya jadi seper. A log B. Oke. Nah, ini min 1 pindah ke depan jadi min 1. 2 di sini pindah ke depan jadi 1/2. 2 log 2. 2 di sini pindah ke depan jadi 2. Min 1 jadi 1 per min 1. Dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1. 2 log 2 itu 1. Karena angkanya saya sama. Berarti tinggal min setengah min 2. Berarti hasilnya min 5/2. Jadi jawabannya E. Ke sana ya. Berarti yang belakangnya ya harus diubah. Yang pertama. Yang mana? Bentar. Kamu yang mana, Yandi? Nah, kamu nanya yang mana? Kalau A itu 1 ya. Basis sama numeris sama itu berarti 1. Berarti yang belakangnya ya Kak harus diubah. Yang ini. Ya, kalau gue lebih suka, usahakan basisnya bentuknya angka. Ya, usahakan basisnya angka. Kenapa basisnya angka? Biar mempermudahkan perhitungan. Jadi bukan ininya, bukan yang ini kita ubah, tapi usahakan yang ini aja yang kita ubah. Biar mempermudah aja. Jadi kalau yang ini kita ubah, nanti faktornya pasti susah. Basis tuh ini nih, yang kecil nih. Yang kecil. Bahasanya basis. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan? Coba jaringannya, bila. Ini udah ganti jaringan juga, udah ganti laptop. Oke, kita lihat ya. Oke, kita lanjut yang ini dulu deh, nomor 49.
Kita punya sifat logaritma. A pangkat A log B itu sama dengan B. Jadi ini boleh gue coret nih. A pangkat log. Ini boleh gue coret. Ya ibarat kata 2 pangkat 2 logaritma 3. Ya ini tinggal coret aja. Jadi sama 3. Terus gue punya sifat lagi. Kalau gue punya P pangkat R logaritma D. Nah, D sama P boleh tukeran. D R logaritma P. Nah, D sama P boleh tukeran. Itu sifat logaritma. Nah, terus yang ini, kita lihat 5. Pangkatnya 5 log 4x kuadrat plus 3. Nah, ini kan boleh kita coret. 5 log, 5 log. Jadinya, di sini tinggal 4x kuadrat plus 3. Terus di sini 4. 4, apa hubungan 4 sama 2? Jadi, gini, konsep dari matematika sederhanakan. 4 itu kita sederhanakan. Jadi berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 dipangkatin 2 log x kuadrat min 1 kan, gitu kan? Nah, ini kan pangkat dipangkatin, sifat dari eksponen. Yang A pangkat 2 dipangkatin 3, nanti pangkatnya dikalikan. Gitu kan? Nah, ini dikalikan aja. Ya enggak? Jadi 2 kalikan aja ya. 2 dikali 2 logaritma. Oke. 39 dipindahin aja langsung. Terus ini sifat 2 di sini pindah ke belakang aja. 2 logaritma x kuadrat min 1 pangkat 2. Ya nggak? Pindah dari sifat eksponen kan? Ya nggak? 2 sini nih, pindah. Terus yang ini boleh gue coret. Oke. Nah, gue terus ulang aja. Kita faktorin. X kuadrat dikuadratin, ditambah 1, min 2, X kuadrat, min 39, sama dengan 0. Kita sederhanakan, X kuadrat dikuadratin, 4 sama 2 jadi plus 2X kuadrat, min 35, sama dengan 0. Terus, lihat. Kalau di sini, A sama B. A sama B. Sekarang kita faktorkan dengan variabelnya X kuadrat. Variabel X kuadrat ya. Berarti faktornya X kuadrat sama X kuadrat. Oke. Ditambah dapatnya 2 dikali min 7. Dikali min 35. Berarti kan plus 7 sama min 5 kan. Nah, berarti yang ini nggak bisa faktorin. Yang ini bisa kita faktorin. Ya nggak? Ini kita faktorkan jadi X min akar 5 sama X plus akar 5. Nanti dapat X-nya akar 5, sini X-nya min akar 5. Nah, inilah akar-akarnya. Pefaktoran adalah akar-akarnya. Berarti anggaplah ini sebagai A, sebagai B. Udah, maka jumlah A tambah B tinggal akar 5 plus min akar 5. Jadi hasilnya 0. Gitu. Ini sifat dari yang X kuadrat min Y kuadrat. Itu sifatnya X plus Y, X min Y. 5 itu adalah akar 5 yang dikuadratkan. Oke, ada yang mau tanyakan? Kak, X kuadrat plus 7 nggak bisa faktorin? Ya, nggak bisa. Dia definite. Nah, apalagi itu definite. Nah, pokoknya nggak bisa faktorin. Nanti belajar definite kita materi di persamaan kuadrat. Nanti gue jelasin. Nah, kita belum. Emang ya imajiner. Nanti I gitu loh. Pokoknya bisa faktorin deh. Nanti kita belajar di fungsi kuadrat aja materi itu. Biar lebih lengkap. Karena definite itu banyak banget babnya. Oke? Ada yang bertanyakan? Enggak? Oke, enggak ada. Nah, yang ini belakangan deh, kalau susah. Oke,
Yang ini deh. Nah, jadi, wih, salah. Nah, kalau lu misalnya lu tahu ini, 2 log 3 itu A, 3 log 5 itu B, terus lu tanyakan ini, 5 log 12 per 5. Daripada kalian bingung mau ngapain dulu, coba lihat. Soalnya mintanya apa? Oh, mintanya ini. Ya, sederhanakan dulu yang ditanyakan. Karena dibagi, berarti bisa gue buat pengurangan. 5 log 12 dikurang 5 log 5. Basisnya. Gitu kan? Kita sederhanakan aja dulu. Sifat dari yang eksponen. Yang A log B dikurang A log C, itu kan nanti dibagi kan? Atau kebalikannya gitu kan? Gini kan? Kebalikannya. Pengurangan. A5 log 5 itu 1. Ya enggak? Kurang 1. 5 log 12, kita sederhanakan lagi. 5 log 12 itu 5 log 3 dikali 2 kuadrat. Nah, 4, 3 kali 4. Gitu kan? Karena bentuknya perkalian, sederhanakan. Oh, sederhanakan aja. 3 dikali, berarti penjumlahan. Ya enggak? Yang penjumlahan ini kan, A log B ditambah A log C. Jadi A log B kali C. Gitu kan? Nah, 2 di sini pindah ke depan. Jadi 5 log 3 ditambah 2 dikali 5 log 2 dikurang 1. Nah, udah disederhanakan, baru deh mainin yang ditanyakan, yang diketahui. Nah, kita punya 2 log 3 sama dengan A, lalu kita punya 3 log 5. 3 log 5 itu B. Kita maunya 5 log 3, taunya 3 log 5. Ah, berarti kita balik aja. Ini kita balik, jadi 5 log 3, tapi seper sama dengan B, kali silang. Kali tukeran gitu ya. Berarti 5 log 3 itu seper B. Ya enggak? Udah dapat 5 log 3. Terus cari dapat 5 log 2, itu gimana? Gimana cara nyari 5 log 2? Ya, kita harus cari dulu minimal 2 log 5. Nah, ini kita kalikan aja. Karena belakangnya sama-sama 3, coba kita kalikan. 2 log 3 dikali 3 log 5. Nah, itu kan A kali B kan. Nah, sifat dari logaritma, kalau ini ketemuan, bentuknya perkalian, coret. Jadi sisa 2 log 5. Sama dengan A kali B. Nah, caranya sama. Ini jadi sepernya. Seper dari 5 log 2, itu A kali B. Ya enggak? Kali silang. Berarti 2 log 5 sama dengan seper AB. Masukin deh yang diketahui. 5 log 3 itu seper B ditambah 2 dikali seper A kali B dikurang 1. Sama akan dia penyebutnya dengan A kali B. Ini berarti dikali A, ini tambah 2, ini min A kali B. Oke? Minusnya kita keluarin. Jadi AB min A min 2 per A kali B. Oke? Selesai. Jawabannya itu D. Lihat ya, minusnya di luar. Bukan punya AB. Minusnya di luar. Kalau penulisannya gini, berarti dia punya AB. Kalau ini di dalam minusnya. Ini di luar kan. Oke, perhatikan, hati-hati tulisannya. Oke, kalau kalian terkecoh pasti jawabannya A. Karena minusnya deket ini. Oke, padahal minusnya kita keluarin. Kak, 2 log 5 kan AB. Masih bingung kenapa jadi seper AB? Ini kali silang. Bentar. 5 log 2. Oh, ini kok 2 log 5 masih? Bentar, ini salah. Coba gue ganti. Ini kali silang. Kalau tulis salah tulis. Jadi 5 log 2. Ini kali silang. Ya. 5 log 2 dong. Ini bener 5 log 2. Kali silang. Jadi sifat ini nih.
Sifat kalau gue punya A log B, itu bisa kita ubah menjadi 1 per B log A. Tukeran A sama B-nya. A sama B tukeran. Tapi jadi seper. Ini kan 2 log 5. 2 log 5 itu bisa kita ubah jadi 1 per 5 log 2. Kali silang, jadi 5 log 2 sama kan seper AB. Kali silang aja. Nah, paham nggak Nabila? Jadi yang ini dulu nih, yang ini kita ubah. Yang ini kita ubah menjadi ini, baru kali silang. Nah, yang lain ada yang bertanyakan? Ini memang harus buat kalian yang masih agak-agak kurang, emang harus nonton yang logaritma 1 dulu. Jadi emang kalau gue ngajar emang harus berurutan, nggak bisa dilongkap-longkap. Emang harus nonton yang pertama. Oke, kita lanjut. Ada. Oke. Terus kita punya alog. Nah, kita bingung nih, kita mau ngapain ini? Nah, daripada bingung, lihat dulu yang ditanyakan. Sederhanakan yang ditanyakan. A dipangkatin sepertiga A. Logaritma B dipangkatin seper B. Tapi ini pangkat setengah. Sifat. Kalau gue punya A pangkat M, dilogaritmakan B pangkat R, R-nya pindah ke depan, M-nya jadi seper M, jadi A log B. Gitu kan? Nah, yang ini juga. Nah, yang B-nya kita ganti, ya nggak? Pindah ke depan, lalu sepertiga A dibalik. Jadi 3A per 1. Sifat dari ini, dibalik. Oke? A log B. Pangkat setengah. Oke, pangkat setengah itu akar ya. Terus yang ini, udah deh yang ini kita sederhanakan. Oke, yang ini kita sederhanakan. A log 81 itu 3 pangkat 4. Pangkat B. Oke. B log 27 itu 3 pangkat 3. Pangkatin A. Oke. Terus yang ini 4B-nya pindah ke depan. A log 3. Yang ini B log 3-nya pindah ke depan. B log 3. Ah, kita punya sifat lagi. Kita punya sifat, banyak-banyak sifat. Emang harus diingat-ingat cepat-cepatnya. Log B per log A. Oke, log B per log A. Yang ini kita ubah. 4B log 3 log A. Yang ini log 3 log B. Terus ini bisa gue coret, ya nggak? Ini boleh gue coret. Ya. Terus kita mau cari A log B. Nah, A log B ini sifat lagi. Itu juga bisa jadi seper dari B log A. Gitu kan? Bisa jadi sepernya kan? Ya nggak? Terus ini gue tukeran, ya nggak? Yang ini jadi log B per log A, pindah ke kiri. Terus yang ini 4B-nya pindah ke kanan. Gitu. Nah, ini sifatnya ini kan? Ya, log B per log A menjadi A log B. 3A per 4B. Kita punya ini, substitusi ke sini. Ke soal. Yang atas jadi 3A per B dikali A log B. A log B itu 3A per 4B. Setengah berarti akar. Diakarin. Nah, berarti kan ini 9A kuadrat per 4B kuadrat. Diakarin. Nah, berarti kan 3A per 2B. Karena ada yang tanyakan? Iya, kayaknya dikasih deh. Kayaknya akan gue kasih deh recordnya. Mungkin ke YouTube kali nguploadnya. Tapi kayaknya kita nggak bisa bahas semua siang ini.
mungkin buat siswa gua, masa siswa nggak siswa. Ya mungkin nanti kelas kita kita habisin nanti malam ya, siswa gua. Nggak buat umum. Ini sekarang buat umum dulu. Ya, ada yang mau tanyakan? Oke. Logaritma tuh enak buat referensi kalian belajar. Karena soal UTBK itu agak rumit. Khususnya bab logaritma sama eksponen, paling agak bingung. Bab ini. Banyak yang nggak bisa jawab bab ini banget kemarin. Oke, kita punya A log B ditambah A log B dikuadratin ditambah A log B dipangkatin 3 ditambah sampai tak hingga, sampai titik. Sama dengan 2. Ini sampai tak hingga ya. Tak hingga. Ada tak hingga, lalu kita lihat polanya. Oh, ternyata setiap polanya itu terdapat pola. Jadi ada bedanya rasio. Ada rasio ternyata. Beda perkalian gitu. Ini ke sini dikali A log B rasionya. Ada tak hingga, ada rasio. Berarti ini adalah rumus untuk S tak hingga. Ya, S tak hingga itu rumusnya apa? Di materi aritmatika, geometri, deret, barisan dan deret. Ya, rumusnya air ya. Air. A, 1 dikurang R. Oke. A itu suku pertama, ini suku awal, suku pertama, R itu rasio. Ya nggak? Udah, masukin rumusnya, S tak hingganya, dia bilang 2. Ya nggak? Sama dengan suku pertamanya ini suku pertama. Ini A, ini R. Oke, A-nya A log B per 1 dikurang A log B. Kali silang deh. 2 sama 2 dikurang 2 dikali A log B sama dengan A log B. Pindah ruas. 2 sama dengan 3 dikali A log B. Nah, berarti 2/3 sama dengan A log B. Oke. Nah, di sini ditanyakan A log B. A log B itu berapa? Ya, dapat 2/3 ditambah B log A pangkat 2 akar 3. Nah, A pangkat 2 akar 3 berarti per 3. Nah, ini kita pindahin ke depan. 2/3 ditambah 2/3 dikali B log A. Nah, ditanya B log A. Ya enggak? Nah, ini sepernya kan? 2/3 ditambah 2/3 ini seper dari A log B. A log B-nya udah tahu. Ya enggak? Nah, 2/3 ditambah 2/3 sepernya berarti dibalik. Jadi 3/2. Kebalikannya. Oke. Kali mencoret 1. Berarti 2/3 tambah 1. Jadi 5/3. Selesai. Oke. Kalau ubahnya gini kan, 1 per B log A. Gitu kan? Nah, tahu B log A-nya sama dengan 3/2. Kali silang. Gimana? Ada yang bertanya kan? Gimana Anissa, Ara, Olivia, Lauren? Bawah? Pelan-pelan aja, belajar matematika tuh pelan-pelan tapi paham konsepnya. Karena variasi soal tuh banyak banget, maka lu harus paham konsepnya. Bukan cuma rumus, tapi gimana kalian main ini. Idenya, terus lu ngapain dulu sih? Oh, ada tahingga, terus ada rasio. Oh, berarti rumus apa? Yang ada tahingga sama rasio? Oh, S tahingga. S tahingga itu rumusnya air. Masukin rumusnya, kali selang, selesai. Jalin aja, pelan-pelan. Oke. Pelan-pelan aja. Oke, kita lanjut. Udah. Gue mau kalian coba nomor 71. Oke, di sini 4 itu kita sederhanakan menjadi 2 log 2. Wah, 2 pangkat 2. Logaritma
X kuadrat min Y kuadrat. Nah, cara kita sederhanakan, 2-nya pindah ke depan. Jadi setengah. Oke, terus yang ini X kuadrat min Y kuadrat kita sederhanakan. Kita keluar aja ya. X min Y sama X plus Y. Ini bentuknya perkalian. Karena bentuknya perkalian, boleh gua bongkar. Setengah, tutup kurung aja. Biar kalian nggak sesat. Nah, ada yang dijumlah, ada yang dikali, ada yang dikurang. Gitu kan? Ya, oke. Setelah itu, baru deh, udah nggak bisa sederhanakan, lihat. 2 log X plus Y, 2 log X min Y. Kita tahu X plus. Kita tahu, lanjut, ulang-ulang. Kita tahu X plus Y-nya log 2 sama dengan A. Oke. Sekarang kita balik lagi. Kita balik. Tukeran. Kalau ini gue tukeran, 2 log X plus Y itu jadi 1/A. Ya, kita tadi udah belajar itu kan. Jadi kebalikannya. Terus yang ini juga 8. 8 juga gue balik. Menjadi 8 log X min Y itu sama dengan 1/B. Ya enggak? 8 ini gue sederhanakan. 2 pangkat 3 logaritma X min Y sama dengan 1/B. 3-nya pindah ke depan. Jadi 1/3. 3-nya pindah ke depan. Ke kanan. 2 log X min Y sama dengan 3/B. Nah, kita udah punya ini. Kita punya ini. Substitusi deh ke soal. Nah, setengah, tutup kurung, ininya 2 log X plus Y. Berarti 1/A ditambah ini, 3/B. Nah, ini kali silang aja. Ya nggak? 1 kali B. B, 3 kali A. 3A per A kali B. Di sini ada 2. Ya nggak? 2 kan? Kita tulis ulang. 3A plus B per 2AB. Selesai. D. Gimana? Ada yang menanyakan? Tadi 2AB dapat dari mana, Kak? Ini kan, ini gua kali silang nih. Ini gua kali silang, ini kali silang. Masih kan nggak kalian yang penyederhanaan yang kayak setengah tambah 1/3? Gimana sih cara penjumlahannya? 3 kali 1 gitu kan? 2 kali 3, 3 kali 1, tambah 2 kali 1 gitu nggak sih? Ya, jadi 3 tambah 2 per 2 kali 3 gitu kan? Kali silang nggak? Gitu kan? Ya nggak? Setengah dikali B ditambah 3A per A kali B. Nah, kan kali setengah masuk aja ke sini. Ya nggak, perkalian. Jadi ini bentuknya. Gimana? Saya tanyakan? Pelan-pelan aja. Nanti paham. Dan soal utologian tuh sama simak UI itu sebenarnya sulit, tapi polanya itu aja ngerjainnya kok. Nggak banyak perubahan, nggak banyak tipe baru. SB simak UI atau utologian. Nah, yang ini deh, gue mau ngajarin yang ini. 19 soal unik. Kita punya logaritmanya 2, log. Nah, gimana tuh? Nah, cara konsepnya sederhanakan aja dulu. 4 itu kita sederhanakan. 2 pangkat 2. Tutup kurung, 2 log X. Ditambah 2 log, tutup kurung, 4 itu 2 pangkat 2. Oke, kita sederhanakan dulu. 2 di sini pindah ke depan, 2 di sini pindah ke depan. Pindah ke depan jadi setengah. 2 log. Yang ini kita misalkan. Jangan deh, kita tulis ulang dulu deh. Kita tulis ulang dulu. Biar ketahuan soalnya. Pindah ke depan ya duanya. Jadi setengah dikali 2 log X. Nah, ini baru kita misalkan. Ini kita misalkan jadi PD. P adalah 2 log X. Ya enggak? Jadi 2
log. Di sini P, di sini setengah. Setengah di sini boleh pindah ke depan. Pindah ke belakang, sorry. Setengah di sini, gue pindah ke belakang ya. Jadi pangkat setengah. Jadi gue hijaukan saja. Ini setengahnya dari sini. Terus ditambah 2 log P kali setengah. P per 2. Oke. Min 2 sama dengan 0. Tidak ruas. Min 2 sama dengan 0. Mungkin sama dengan aja kali ya. Nah, sama dengan aja deh. Ya, kalian jadi buat. Sama dengan 2, sama dengan 2, sama dengan 2. Nah, ini sifatnya, lihat, di sini basisnya sama kan? Terus kita punya sifat yang A log B ditambah A log C dikalikan. Ya enggak? Berarti ini kita kali. 2 log P pangkat setengah dikali P per 2 sama dengan 2. P pangkat setengah sama P. Berarti P 3 per 2. Per 2. Ubah. 2 lognya kita ubah. Yang sifat yang A log C sama dengan B kita ubah. Menjadi A pangkat B sama dengan C. Gitu kan? Kita ubah. Ya ini berarti 2. 2-nya pangkat 2. Sama dengan ini. Ya enggak? Jadi 2 pangkat 2. Aku pindah ke sini aja. Oke, dari P pangkat 3 per 2 sama dengan kali silang. 2 pangkat 3. Pangkat 3-nya boleh gue coret. Tam. Ya enggak? Oke, atau pindah ke kanan aja deh. P sama dengan 2, 3, dikali kebalikannya. 2 per 3. Boleh dibalik, boleh coret sih. Yang ini kita balik. Kalau pindah ruas. Boleh deh, ini kita coret. Nah, P-nya dibalikin. 2 log X sama dengan 2 pangkat 2. Itu 4. Balikin lagi. Ya enggak? 2 log X itu 4. Berarti X-nya 2 pangkat 4. Sifat dari ini. Yaitu 16. Ya enggak? 2 pangkat 4, 16 kan? Jadi 4. Dapat X-nya 16. Maka soal yang ini bisa terjawab. 5 log akar 16 akar 16 5. Nah, berarti 5 log kita sederhanakan. 16 tambah ini 4, ini 5. Berarti akar 25. Akar 25 itu 5. Nah, 5 log 5 berarti hasilnya 1. Oke, hasilnya 1. A. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Kalau kalian rumit sama hurufnya, coba dimisalkan aja apa yang sama. Biar enak dilihatnya. Terus basis di depan adalah logaritma utama. Ini kan jadi logaritma utama. Yang di depan. Kak, tadi P pangkat 3 per 2 dari mana? Ini yang P pangkat setengah dikali P per 2, itu kan, ini kan P pangkat 1, sifat dari eksponen. P sama P sama, jadi setengah tambah 1 per 2. Jadi P pangkat 3 per 2. Per 2. Sifat dari eksponen. Kalau basisnya sama, pangkatnya dijumlahkan. Makanya, kemarin kita udah bahas bab eksponen ya. Bab eksponen udah kita bahas. Nah, makanya kalau mau ikut kelas 2 memang harus berurutan. Kalau gue tuh ngajar berurutan. Jadi lu harus bisa A dulu, baru ke B. Belajar harus konsisten, pelan-pelan. Oke, ada yang tanyakan? Enggak ada? Oke. Nanti yang eksponen udah gue kasih di Twitter apa di YouTube ya? YouTube kayaknya deh. Udah kayaknya, udah gue kasih. Nanti kalian lihat aja ya. Oke, sekarang yang dulu deh. Ini soal unik. Nah, kalau kayak gini mungkin banyak siswa yang udah nyerah duluan karena idenya nggak ada. Karena kita pelan-pelan kita analisa. Ini 2 log 2 sama log 13 nanti dikali. Terus ini 1 min log 2, ini bisa kita sederhanakan.
Jadi sederhanakan yang bisa disederhanakan. Oke. 5 2x plus 25 lebih besar x 1. 1 itu maksudnya sama. Nah, lihat basis di sini basisnya berapa? Logaritma semuanya basisnya berapa? Nggak ditulis basisnya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya logaritma A tapi nggak ditulis basisnya, nggak ditulis, berarti basis di sini 10. Kalau tidak ditulis, basisnya 10. Oke. Nah, terus 1. 1 ini kita mau samakan basisnya. Berarti 1 di sini dengan basisnya 10, 1 sama dengan 10 log 10. Ya nggak? Atau log 10 dikurang log 2. Log 2 tambah log 13, berarti dikali. Log 2 dikali 13. Oke. Ini dikurang, berarti dibagi. X log 5. Log 16. Log 26. Oke. Terus ini log 5 pangkat X pindah ke depan, ditambah. Dikali 26. Nah, ditambah nih. Nggak ditambah. Oke. Yang ini log 5 2x plus 25. Oke. Dari sini boleh deh dicoret logaritmanya. Nah, nanti gue dapat persamaannya 5 pangkat 2x plus 25. Mungkin gue pindah ruas ke kiri. Ini pindah ruas ke kiri aja. Jadi 26 dikali 5 pangkat x plus 25 lebih besar dari 0. Yang ini pindah ke kiri. Jadi minus kan. Faktorin deh. Ya nggak? Faktorin. Berarti faktornya 5 pangkat x. Jadi 5 pangkat 2x ini artinya 5 pangkat x yang dikuadratkan. Jadi ini x kuadrat min 26x kayak P deh. P kuadrat min 26P plus 25. Kalau misalnya kalian nggak tahu faktorannya. Kan P min 25 sama P min 1 kan. Ya nggak? Nah, berarti P-nya itu 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Itu P. P adalah 5 pangkat X. Oke, ini ini 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, di sini X-nya sama dengan 2. Sini X-nya sama dengan 0. Ya, jadi 1 itu adalah, kalau dari eksponen, 1 itu yang pangkat 0. Mau X pangkat 0, mau 2 pangkat 0, mau 5 pangkat 0. Pokoknya hasil 1 dipangkatin 0. Ya, ini bisa juga 5 pangkat 0. Nanti ini coret, jadi X-nya 0. Udah deh, X-nya 0 sama 2. Oke? Terus di sini, lihat, di sini positif, di sini positif. Taruh kanan positif. Selang-seling. Mintanya apa? Mintanya positif. Positif. Positif itu lebih dari 0. Incar positif. Oke? Incar yang positif. Berarti jawabannya B. Jawabannya B. Jawabannya A, sorry. X-nya kurang dari 0, X-nya lebih dari 2. Ada yang bertanya? Ya, buat kalian yang nggak lancar, apa wajar kok. Kalian punya waktu 300 hari, tapi tetap pelan-pelan aja. Dan nggak semua kok, nggak semua bab itu keluar di UTBK. Tapi bab-bab prioritas biasanya keluar. Pusing sama sifat-sifat, enggak, sifatnya dikit kok. Sifatnya mana? Sini nggak sih sifatnya? Eksponen, enggak, eksponen. Ini enggak ada, bukan di sini. Bukan di sini. Ikuti aja sifat-sifatnya, nanti kalian paham kok. Ini nggak sih? Nah, bukan. Ya, nggak gue taruh sini. Pahami sifat-sifatnya, nanti kalian paham kok. Pelan-pelan aja. Gini, logaritma tuh masih enak, sifatnya masih gampang, masih nggak terlalu banyak rumus. Nanti kalau misalnya kalau kalian udah paham bab logaritma,
gue enak ngajarin kalian fisika, ngajarin kimia, yang rumusnya tuh paling banyak. Kan ini kan masih sedikit rumusnya. Fisika abrak-abrak tuh rumusnya tuh. Jadi kita sani dulu nih rumus-rumusnya yang gampang. Ini masih mudah. Nah, ya, yang ini dulu deh. Gue mau kalian coba nomor 92. Tadi udah kasih tahu klunya bahwa klunya ini A log 1 sama dengan 0, A pangkat B sama dengan C, A log C sama dengan B, 2 log B sama dengan 0, B sama dengan 2 pangkat 0, yaitu 1, nanti B-nya 1. Nah, terus gimana nih cara ngerjainnya? Nah, kita lihat dulu. Kita punya 2 log, 2 kotakin, 3 log, tutup kurung, 4 log, X. Dengan 3 log, ntar gue soal dulu ya. 4 log, 4 lognya hilang. 4 log, kurung, 2 log Y. Sama dengan 4 log, 4 log, tutup kurung, 2 log, tetap 3 log Z. Sama dengan 0. Nah, karena sama dengan 0, dibanding kalian ini sama dengan ini, ribet. Angkanya ribet, nggak mungkin ketemu. Nah, daripada gitu, mending ini aja. Ini sama dengan 0, yang ini sama dengan 0, yang ini harus sama dengan 0. Semuanya sama dengan kan 0 aja. Kan sama dengan semua kan? Ya enggak? Ya, karena sama dengan semua, berarti kita buat 2 log, 3 log, 4 log, X. Sama dengan 0. Sifat kita dari paling depan. 2 log apa sama dengan 0. Sifat dari ini sama dengan 0. Berarti yang dalamnya ini jadi 2 pangkat 0. Ya enggak? Sama dengan 2 pindah jadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. Gunakan sifat yang sama. 3-nya kita pindah ke kanan. Jadi 4 log X 3 sama dengan 1. Berarti 3 pangkat 1 kan? Ya enggak? Pindahkan lagi yang sama. Yaitu nanti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Gimana? Paham nggak ini caranya? Dan nanti tinggal gunakan lagi yang ini buat cari Y. Yang Y kita cari lagi. Makanya tutup kurung biar kalian nggak bingung. Sama dengan 0. Yang 3 pindah ruas sama dengan 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1. 4 pindah ruas. Jadi 4 pangkat 1. Oke. Y-nya pindah ruas. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Oke. Terus yang ini. Yang Z. Nggak muat. Di sini aja. Ini gue hapus. 4 log. 2 log. 3 log. Z. Sama dengan 0. 4 pindah ruas. 3 log. Sama dengan 4 pangkat 0. Yaitu 1. 2-nya pindah ruas. Jadi 2 pangkat 1. 3-nya pindah ruas. Jadi 3 pangkat 2. Yaitu 9. Ya enggak? Udah dapat X, Y, Z. Maka nilai dari X plus Z plus Z itu X-nya 64, Y-nya 16, tambah 9. Ini 60, 70, 80, 89. Jawabannya C. Gimana? Dapat idenya? Yang penting dapat idenya. Gimana, paham? Ada yang mau diulang? Anissa, Ara, Ren, Sa, bawah.
yang ini deh, nomor 90. Gue mau coba. Oke. Kak, pernah ngerjain soal ini deh. Kayaknya soal dari Inten. Ya, memang soal Inten banyak dari soal simak, banyak soal utul, banyak. Tapi ada juga soal yang buatan. Nah, soal yang buatan biasanya susah. Dibuat sendiri biasanya soal guru Inten susah banget. Gue juga anak Inten kan dulu. Oke. A adalah banyaknya faktor prima. A banyaknya faktor prima dari 42. B adalah akar dari bilangan bulat dari yang ini. Oke, pelan-pelan dulu deh. A adalah faktor prima. Apa itu faktor prima? Yang pohon prima gitu loh. Pohon faktor. Masih ingat nggak kok? Nah, nyari faktor prima dari 42, tinggal cari pohon faktornya aja. Kalau di sini 2, pelajaran SD, tahu kan? 2 berarti 21, 21 berarti 3, sama 7, selesai. Berarti faktor primanya ini 2, 3, 7. Faktor primanya 2, 3, 7. Berapa banyak? Ada 3. Di sini ada 3. Berarti A-nya sama dengan 3. Karena ada 3 ya. 1, 2, 3. Kan banyaknya faktor prima ada 3 kan. Nah, terus kita punya soal B itu adalah akar bilangan bulat. Berarti faktor akar di sini di persamaan kuadrat namanya faktornya. Faktor-faktor gitu ya. Kalau gue faktorin dapatnya itu gitu ya. Jadi X kuadrat, coba kita faktorin, nanti kita tentukan siapa yang B. Nah, kalau 3X kuadrat, berarti pasangannya 3X sama X. Nah, kalau 3X sama dengan X, di sini 2. Nah, berarti di sini min 2 sama min 1. Benar nggak? Benar nggak ya? Nah, salah. Salah. Berarti ini min 2, emang harus ngecek. Ini min 2, ini min 1. Kita cek, ini min 6. Ini ini min 3, min 5. Benar ya? Oke, berarti X-nya 3X sama dengan 2, X-nya 2 per 3, X-nya sama dengan 1. Nah, inilah akar-akar. Inilah akar-akar. Akar-akar faktornya. Tapi dia bilang B itu yang bulat. Bilangan bulat. Ini yang bilangan bulat. Berarti inilah yang B. Berarti B-nya sama dengan 1. Dapat A, dapat B. Di sini kita lihat. Maka nilai Y untuk memenuhi nilai ini, substitusi. B-nya 1 per 2 logaritma Y kuadrat min A. Lebih besar dari 0. 0 itu apa? 0 itu logaritma 1. Ya. Logaritma itu 1. Terus kalau gue coret, nah karena basisnya itu setengah atau di antara 0 sampai 1, ini basisnya, di antara 0 sampai 1, maka tanda berubah. Ya, karena dari setengah, tanda berubah. Jadi Y kuadrat min A kurang dari 1. Oke, ini A-nya itu 3 ya. Substitusi A-nya 3, min 3, min 3. Pindah ruas, Y kuadrat min 4 kurang dari 0. Faktorin. Nah, dapat Y-nya min 2, Y-nya 2. Bikin garis bilangan. Min 2 sama 2. Di sini plus, Y-nya plus, Y-nya plus. Plus sama plus, jadi plus. Taruh di kanan. Selang-seling. Mintanya apa? Mintanya yang negatif. Kurang dari itu negatif. Hajar yang negatif. Oke? Hajar yang negatif. Terus, apa lagi? Nah, lihat. Di sini ada Y kuadrat min 3. Ada syarat dari numerus. Coba, kalian ketin. Pokoknya belajar, ya kalian list deh. Kalian bikin target, apa-apanya, cara ngerjainnya. Ya, dibikin target. Mau bab sampai balon apa, gua bisa ngabisin seberapa banyak bab nih. Kalian list. Karena belajar itu mau konsisten.
nggak bisa yang terlalu diporsir, jangan juga terlalu banyak santai, tapi memang harus konsisten. Sehari gue mau berapa soal, itu aja, pasti bisa kok dikejar. Nah, secara dari numerus, ini kan ada ini kan logaritma kan, ini logaritma. Nah, syarat tadi gue bilang numerus itu lebih dari 0, berarti ini dia lebih dari 0. Ini kita faktorin, jadi y min akar 3 sama y plus akar 3 lebih dari 0. Berarti y-nya akar 3 sama y-nya min akar 3. Faktorin. Min akar 3, akar 3, plus min plus. Dia lebih dari 0. Gabung deh. Ini sama yang ini. Digabung. Min 2, min akar 3, akar 3 sama 2. Ini ke sini, ini ke sana. Nah, nanti yang di atas ini nih kan. Nah, jadi jawabannya min 2 sampai min akar 3, akar 3 sampai 2. Jadi jawabannya A. Oke, jawabannya itu A. Gimana? Ada yang menanyakan? Bab pertidaksamaan sering banget keluar, karena bab ini mudah banget dibuat soalnya. Tapi kadang siswa suka bingung. Kalian bikin list ya. Kalau saran dari gua, bulan Januari kalian udah habis membahas semua bab. Udah habis tuh wangsit. Jangan ditunda-tunda dia belajar. Karena di semester 2 kalian ada ujian sekolah, ujian praktek, insecure, segala macem. Ngeliat temen lolos SNM, jadi malas belajar, dijauhin teman tuh banyak banget godaan di semester 2. Jadi kejar dari semester 1, dikebut. Ya, bener deh, ngeliat teman lolos SNM tuh agak menyakitkan. Ya, bulan Desember atau bulan Januari habis bahas bab. Nanti dari Januari sampai UTBK tinggal PO, tinggal review ulang. Catatan kalian udah punya kan? Catatan tulis dari sekarang. Ya, dari sekarang nulis catatan yang agak rapian nggak apa-apa, tapi targetin. Oh, sehari gue mau ke bab 2 bab deh. Sehari gue mau 3 bab. Jadi takdirin aja tuh dari sekarang. Pokoknya nanti kalian ketemu teman-teman yang udah SNM, terus kalian enggak, terus saya yang lain, wah itu parah banget deh auranya. Dan kalian emang harus pinter-pinter waktu, karena waktu nggak terasa kok, bener deh. Sekarang amin 300, nanti tiba-tiba udah amin 100 aja. Cepat banget waktu, nggak terasa. Oke, nah kita mau soal yang ini, 105. Ya, itu saran dari gua. Ya, mau ngikutin silakan, mau enggak ya udah. Nanti kalian sendiri deh yang ngerasain. Oke. Nah, penulisan logaritma itu bisa A log B, bisa juga A-nya itu kecil. Log A kecil B. Gitu ya. Oke. Jadi penulisan logaritma ini ya, A log B, A-nya boleh kecil. Jadi penulisan tuh ada yang kayak gini, ada yang di bawah kecil. Nah, makanya A log A ini berarti kecil, berarti jadi basis. Ya enggak? A log X dikali B log X sama dengan yang ini, X log B per X log A. Oke? Nah, terus idenya gimana? Nah, ini kita ubah aja dulu ya. Kita ubah gimana biar sama gitu ya. Nah, di sini ada A log X. Nah, jadi ini kita ubah aja. Ya, ini kita ubah A log X kali B log X. Oke. Oke, kita ubah menjadi di sini. Nah, jadi gini ya. Kalau gue punya A log B, itu bisa kita ubah jadi seper kan? Seper B log A. Nah, ini X log A. Kita ubah menjadi pembilang A log X. Ya enggak? Terus yang ini diubah jadi B log X. Oke? Ubah jadi B log X ya.
tukeran. Jadi penyebut ditukar jadi pembilang, karena ini tukeran. Terus yang ini tukeran, tapi jadi penyebut. Oke? Pindah ruas aja ya. Coba dengan 0. Gua faktorin, ini gua faktorin, gua keluarin. B log X dikurang seper B log X. Oke, samakan penyebutnya. B log X kuadrat dikurang 1 beli B log X sama dengan 0. Udah, kita buat masing-masing sama dengan 0. Yang pertama, ini. B log X kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya enggak? Oke. Berarti yang ini B log X sama dengan 1 sama B log X sama dengan min 1. Nah, kita faktorin deh. Kalau nggak tahu caranya. Kita faktorin dulu. B log X kurang 1 sama B log X plus 1. Nanti B log X sama dengan 1, B log X sama dengan min 1. Berarti X adalah B pangkat 1. Berarti X sama dengan B pangkat min 1. Oke? Atau seper B. Oke? Udah, masukin yang ditanyakan ke sini. Oke? Terus kita masukin, kalau gue punya A kali B, A tambah B. Untuk yang ini, A tambah B dikali X, itu sama dengan A tambah B, X-nya itu B. Berarti A kali B tambah B kuadrat, yang ini seper B. A tambah B dikali X, X itu seper B. A tambah B dikali seper B. Dikali A per B, ditambah B per B, berarti A per B tambah 1. Berarti jawabannya A kali B tambah B kuadrat atau A per B plus 1. Berarti jawabannya A. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Serius dah, kemarin simak sempat ngeblank. Simak mudah kok kemarin. Gua kemarin coba ikutan juga kan. Mau cobain soalnya. Matematika sih, gue mau ngincar matematika. Mau nyobain soalnya, gampang apa enggak? Masih mudah kok simak. Mungkin madasnya susah. Madas susah. Menurut gue madas susah. 15 soal 12 menit ya. Madas susah. Gue cuma ketemu berapa nomor doang. Tapi kalau buat matematika IPA-nya, buat yang lain masih gampang. Matematika IPA, matematika fisika, kimia masih mudah. Bahkan kimianya mirip. 100% mirip sama 2021. Soalnya sama. Masih mudah lah. Jadi nanti deh kalau misalnya kalian ikut simak, ya nanti gue buka kelas simaknya. Oke, kita lanjut ya. Ini ada yang bertanya kan? Ada yang mau tanyakan ini? Santi? Anin? Anissa? Kalau kalian udah bisa ini, gue bisa ngajarin kalian fisika, karena fisika banyak banget rumus. Kak, A log X asalnya ada 2 kan? Kok 1? A log X asalnya ada 2. Asalnya ada 2. Yang ini loh, yang ininya gue keluarin. Ini gue keluarin. Ini gue keluarin. Ini kayak ini nih. Kayak ini kali ini, hasilnya yang atas kan? Ya, A log X. Nanti kalau mau lo coba kan,
A log X sama dengan 0, X-nya A pangkat min 1, A pangkat 0. Terus tapi di sini sama dengan 1 kan. Tapi di sini juga si B log X ya, itu nggak boleh sama dengan min 1, nggak boleh 0. Sorry, nggak boleh sama dengan 0, nanti X-nya nggak boleh sama dengan B pangkat 0. Atau nggak boleh sama dengan 1. Makanya ntar saling TM. Yang ini nggak saling memenuhi, nggak dipakai. Karena nggak boleh sama dengan 1 kan. Nggak boleh sama, nah, ini sama dengan 1, tapi yang di sini nggak boleh sama dengan 1. Jadi yang ini nggak kita pakai, yang ini nggak kita pakai, yang kita pakai ini aja. Gimana bila? Oke, nah, kita lanjut bahas. Oke, ditanyakan jumlah semua nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, persamaannya agak unik ya. Gimana gitu kan ketemu soal gini. Nah, step pertama coba sederhanakan aja. Oke, kita sederhanakan ya. Ini X kuadrat plus 6X, ini kita sederhanakan jadi X plus 3 kuadrat. Terus yang ini, kalau kita faktorkan, ini bentar, 5X sama X, ya nggak? Terus lihat, hubungannya ini sama ini. Berarti ini pasti hubungannya sama dia, faktornya. Nah, makanya kemungkinan di sini tuh 5X min 9, min 9 biar dapat plus 27, berarti min 3. Nah, inilah faktornya. Nah, ada hubungannya. Oke? Plus 3 ternyata ya. Ini plus, sorry. Ini plus, berarti ini plus. Ini plus ya. Nah, berarti faktornya 5X plus 9 logaritma di sini X plus 3 kuadrat ditambah X plus 3 logaritma 5X plus 9 X plus 3 sama dengan 4. Oke. Sekarang kita bongkar dulu. Kita bongkar. Kita punya yang tadi A log B itu kan sepernya kan. A log B dibagi log A. Sekarang kita gunakan yang ini. Log A plus, kok asik. Sorry. X plus 3 kuadrat per logaritma 5X plus 9 plus logaritma 5X plus 9 dikali, karena dikali langsung kita bongkar aja ya. X plus 3, ini kita bongkar karena bentuknya perkalian. Terus yang ini bawah, jadi logaritma X plus 3. Dengan 4. Ini duanya pindah ke depan. 2 dikali logaritma X plus 3 per logaritma 5X plus 9 logaritma 5X plus 9 ditambah logaritma X plus 3 per logaritma X plus 3. Nah, dari sini min 4 sama dengan 0. Dari sini gimana cara ngerjainnya? Rumit banget kan angkanya? Daripada rumit, mending kita misalkan aja. Misalkan P-nya itu logaritma X plus 3. R itu logaritma 5X plus 9. Kita misalkan aja. Jadi permisalannya 2P per R ditambah P plus R per P min 4 sama dengan 0. Oke? Nah, semuanya kita kali deh. Kita kali semua ruas kali P sama R. Oke, kita kali. Ini kali P. Ke sini aja. Ke sini aja. Sini. 2P kuadrat. Oke. P plus Q. Berarti plus PQ plus Q kuadrat min 4PR. Sama dengan 0. Kita ke sini ya. Oke, ini kalau gue bentuknya gini penulisannya. Coba penulisannya mau gue ubah menjadi ini min 3 PQ. PQ nggak ada Q ya. R harusnya. Kebiasaan R. PR. Sorry.
PR, di sini R kuadrat. Ini min 3 PR plus R kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Sampai sini ada yang tanya dulu nggak? Ini pindah ke sini ya, karena nggak muat di bawahnya. Oke, nah, baru kita faktorkan. Jadi pas UTBK 2022 ada faktorin yang nggak biasa, agak susah kayak gini pefaktorannya. Di materi integral atau materi apa gitu. Faktornya susah. Jadi gua ajarin faktornya. Di sini 2P, berarti faktornya 2P sama P. Di sini R, berarti R sama R. Nah, tinggal lihat. Di sini plus R kuadrat. Plus R itu berarti kan plus atau min. Ya, kita coba plus dulu. Kalau plus kita cek tengahnya aja. Ini kali ini. Kita cek apakah sama dengan tengah? 2PR tambah RP. Enggak sama. Berarti karena enggak sama dengan min 3 berarti salah. Berarti seharusnya min. Coba kita cek ini kali ini kali ini. Min 2 PR, min PR. Berarti min 3. Nah, cocok. Berarti ini ada faktornya. Berarti faktornya ini benar. Berarti 2P sama dengan R, P sama dengan R. Balikin deh ke persamaan awal. P itu siapa? R itu siapa? Oke. Kita balikin. 2 kali logaritma X plus 3 sama dengan R itu logaritma 5X plus 9. Ya mungkin agak lama sih ngajarnya, tapi pelan-pelan aja. Yang penting paham konsepnya. Tinggal ini dicoret. 2-nya naik ke atas ya. Sini. Terus ini kita faktorkan. Ya, X kuadrat plus 3 kita kuadratkan jadi X kuadrat plus 6X plus 9. Ini kita pindah ruas. Min 5X min 9 sama dengan 0. Ya boleh gue coret. X kuadrat plus X sama dengan 0. Ya enggak? Oke. Nanti ditanyakan apa? Jumlah dari X. Berarti X1 tambah X2. Rumusnya apa? X1 tambah X2. Min B per A. Rumus dari persamaan kuadrat. Ya enggak? Min B per A. B-nya siapa? Nah, ini B, ini A. X1 tambah X2 adalah min dari 1 per 1. Berarti min 1. Oke? Terus yang PR, ini bocoret. Oke? Nah, di sini X plus 3 sama dengan 5X plus 9, pindah ruas. Di sini 4X, di sini min 6. Berarti X-nya min 2 per 3. Gitu kan? Ya. Udah deh, dijumlah. Maka jumlah nilai X adalah min 1 ditambah min 2 per 3. Ya enggak? Penjumlahan X1 tambah X2 sama penjumlahan X yang ini. Berarti jawabannya min 5 per 2. Oke, min 5 per 2. Gimana? Ya mungkin agak banyak caranya, tapi tahulah konsepnya. Gimana? Ada yang bertanyakan? Ya lama sih ngajainnya Kak. Ya, tapi UTBK buat yang kalian gapir yang angkatan 22 tahulah gimana soal UTBK 2022. Ya Rory. Mantap banget kan UTBK 2022 matematikanya. Mantap banget. Ya, nah itu kata Bila, gila. Mantap deh. Sesusah itu menurut gue susah sih. Nggak tahu menurut orang, tapi menurut gue agak susah. Ya gue nggak ada soalnya. Dia tetap satu soalnya. Ya. Ya susah sih menurut gue. Lebih gampang ini kan? Enggak sih, susah juga. Nah, kita lanjut deh. Yang coba 123. Kalian coba 102. Oke.
kita punya 2 pangkat 3, 2 pangkat A sama dengan 3. Dari sifat aja ya. Sifat kalau gue punya A log C sama dengan B, itu bisa kita ubah A pangkat B sama dengan C, atau kebalikannya. Bebas ya. Ubah aja sifatnya. Nah, sekarang gue punya 2 pangkat A sama dengan 3. Berarti pengubahnya 2 log 3 sama dengan A. Ya enggak? Terus yang B-nya juga bisa gue ubah. B-nya itu 3 log 4. Terus C-nya bisa kita ubah 4 log 5. D-nya boleh gue ubah menjadi 5 log 6. E-nya boleh gue ubah menjadi 6 log 7. F-nya bisa gue ubah menjadi 7 log 8. Kitanya perkalian ya. A, B, C, D, E, F. Tulis saja. A itu ini, B ini, C ini, E ini, maaf ini dia dulu. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sifat. Sifat ya. Ketika dia dikalikan, boleh gue coret. Kalau ini dikalikan, boleh gue coret. Ini gue kalikan, boleh gue coret. Ini bentuk perkalian, boleh gue coret. Terus ini gue kalikan, bisa dicoret. Nah, nanti hasilnya tinggal 2 log 8. 2 log 8 itu 2 log 2 pangkat 3. Itu hasilnya 3. Oke? Jadi jawabannya B. Ingat, 3 kali 2 log 1, 2 log 2 kan? 2 log 2 kan 1. Ini 1 kan hasilnya? Ya. Biasanya 3. Gimana? Ada yang bertanya kan? Rumusnya sedikit, tapi yang mahal tuh idenya. Gimana kalian lihat soal, rumus apa ya? Pemilihan rumus, itu yang mahal banget. Ide berpikir. Nah, itu yang mau gue ajarin ke kalian. Oke, nah sekarang kita cobain lagi. 119. Oke, kita punya soal. Begini ya. Nah, sekarang kita misalkan saja ya. Kita punya permisalan U-nya itu 2 pangkat X. Sekarang semuanya gua buat bentuknya U aja. U logaritma 2 pangkat 2X itu kan 2 pangkat X yang dikuadratkan. Min ada pengurangan, itu sifat eksponen. 2 pangkat X per 2 pangkat 2. Oke, sama dengan 3. Sekarang gue ubah ke jadi U. Gue ubah jadi U ya. Oke, atau gini aja. Gue ubah jadi U. Ini U-nya pindah ruas saja. Ya enggak? Ubah pelan-pelan deh. U logaritma U kuadrat min U per 4. Sama dengan 3. Sifat dari pindah ruas yang A log C sama dengan B. Itu bisa kita ubah jadi A pangkat B kan. Sama dengan C. Oh, ini sifat definisi harus benar-benar dimantepin. Berarti kalau gue pindah ruas, U kuadrat min U per 4. U kuadrat min U per 4 sama dengan U pangkat 3. Gue pindah ruas dong. U pangkat 3 min U kuadrat plus U per 4. Pindah ruas ke kanan ya. Nah, ini semua ruas gue kali UD. U-nya gue keluarin. U-nya gue keluarin. Ada 4, jadi gue kali 4 aja. Oke, gue faktorin. Gue faktorin ya. U, sini 4 U kuadrat. 4 U kuadrat berarti kan 2 U sama 2 U. Oke, berarti sini 2 U, berarti min 1 sama min 1. Coba kita cek. Ini min 2, di sini min 2. Hasilnya min 4. Cocok. Itu benar faktornya. Kita buat U-nya sama dengan 0. U-nya sama dengan 0. U-nya sama dengan setengah. Nah, U-nya itu 2 pangkat
X. Berarti 2 pangkat X sama dengan setengah. Setengah itu 2 pangkat min 1. Berarti X-nya adalah min 1. Di sini 2 pangkat X sama dengan 0. Ya nggak ada ya. Nggak ada nih, ini TM. Nggak ada. Nggak ada 2 pangkat berapa hasilnya 0. Nggak ada. Adanya hasilnya 1. Atau setengah atau berapa. Nggak ada pangkat hasilnya 0. Oke, maka inilah nilai X. Masukin ditanyakan. Maka nilai dari 3X, ada 3 pangkat min 1, yaitu sepertiga. Selesai. Gimana? Ada yang ditanyakan? Gimana Bila? Yang lain paham? Ada yang mau gue ulang? Wawa? Rory? Anin? Anin paham nih? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bener? Gue ulang deh kalau misalkan nggak paham. Enggak? Oke. Yang ini dulu deh. 112. Ya, lupa deh. Nah, kan tadi pecahannya seperempat, terus dikali 4 tuh ya di dalam kurung doang. Iya. Jadi pengkalian gini, kalau gue punya A, B sama dengan 0, kalau mau gue kali 4, ya berarti kan 4AB bisa juga atau A kali 4B. Sama ada ya? Kan perkalian nggak mandang A sama AB sama dengan B kali A kan? Sifat dari perkalian kan? Ya nggak? Mau 4A dikali B, mau A dikali 4B sama artinya. Ya nggak? Nah ini juga. Yang ini. Ya kalau misalnya gua kali 4, mau 4-nya di sini, mau 4-nya ke dalam, bebas. Tapi salah satu. Ya, salah satu aja ya. Oke? Ini kali 4 kan? Ya nggak? Oke. Itu dulu deh. Nah, sekarang kita lihat. Duanya besar apa kecil? Duanya 2 dikali logaritma atau 2 logaritma. Yang atas apa yang bawah? Ini soalnya. Besar apa kecil? Atas ya. Nah, terus karena ada soal tuh tulisannya tuh kayak burem atau enggak kelihatan banget. Sekarang lihat, cara nentuin kalau dia kecil namanya basis. Kalau besar berarti perkalian. Ya enggak? Sekarang lihat, 2 sama L-nya sama besar apa ada yang lebih kecil? Karena dia sama besar, oh sama besar. Sama besar 2 sama L-nya. Berarti dia bentuknya perkalian. Ya enggak? Basisnya 10. Berarti 2, basisnya 10. Logaritma X min 1. Terus di sini X log 10. Nah, kita punya log X itu bisa kita ubah. Karena di sini ada angka 10 ya. Kalau nggak ditulis ada angka 10, berarti seper X log 10. 10 ini dari basisnya. Sebenarnya ada angka 10 di sana. Emang nggak pernah tulis saja. Ya nggak? Nah, ini kita ubah menjadi log X. Ada angka 10. Ya nggak? Sama dengan di sini 10 log 10. Ya 1. Ya nggak? Terus ini gua kali pelangi aja. Ya nggak? 2 kali log X kuadrat min log X. Di sini 1. Dikurang 1. Pindah ruas. Faktorin. Berarti di sini. Di sini kayak 2P ya. Ya nggak? 2 dikali log X. Faktornya di sini log X. Ya, kita coba-coba aja. Nah, di sini min 1. Nah, coba deh. Min 1 itu kan bisa plus 1 sama min 1. Kita coba ujung sama ujung aja. Min 2 plus 1. Min 1. Nah, cocok. Berarti ini faktornya. Berarti log X sama dengan min 1
log X-nya min setengah. Berarti X-nya 10 pangkat min setengah. Oke? Terus di sini log X sama dengan 1, X-nya 10. Nah, kita coba X-nya 10 dulu ya. Coba yang gampang dulu. Coba angka yang gampang. Oke? Di sini bentuknya bentuknya perkalian. Kalau bentuknya perkalian, ya udah ini X1, ini X2. Oke. X1 X2 buat, maka X1 kali X2 ini akar ya. Ini seperakar. Seperakar 10. Oke. Seperakar 10 dikali 10, jawabannya 10 akar. Jawabannya E. Atau nggak mau bentuknya akar, ya bolehlah. X1 kali X2 bentuknya eksponen aja. 10 pangkat min setengah dikali 10 pangkat 1. Nanti 10 pangkat setengah. Nanti akar 10. Boleh bentuknya ini, boleh bentuknya akar-akar. Gimana? Ada yang mau tanyakan? Alivia? Gimana? Wawa? Anin? Anin? Ayo yang sosum. Kayaknya yang sosum akan gue kasih diskon sih. Mungkin kelas sosum akan gue kasih diskon 40 atau 50% gitu loh. Iya mungkin, karena sosum kan gak gue pegang kan. Sosum yang megang anak sosum. Gue nggak bisa belajar sejarah, nggak bisa lah gue bisa matematika, fisika, sama kimia doang. Oke, nah, mungkin akan gue kasih diskon. Buat yang kelas sosum, yang kelas saintek tetap segitu. 800.000, ya itu udah termasuk murah sih setahun. Dan gue nggak maksa kalian bayarnya per bulan gimana, tapi gue minta DP-nya aja. Yang mau DP duluan, karena DP-nya buat gaji tutor yang lain. Ada yang mau tanya kan? Oke, gue mau kalian coba satu soal lagi ya, habis itu kita udahan. Yang ini deh, nomor 4. 4 sih gampang. Kita punya soal, coba kita sederhanakan dulu. X kuadrat min 2X plus 1. Ini adalah faktor dari X. X min 1 kuadrat. Logaritma X plus 1. Dikali, kita kalikan aja langsung. Kan tanya P kali Q. P kali Q. Kita kalikan aja langsung. Ini adalah faktor dari X kuadrat X plus 1 kuadrat. Logaritma X min 1. Ya, ini P, ini Q. P kali Q. Oke. Sifat, gunakan sifat yang ini. Duanya pindah ke depan, duanya pindah ke depan. Dari sini X min 1, logaritma X plus 1, sini X plus 1, logaritma X min 1. Udah, tinggal coret. Coret. P kali Q. Di sini P kali Q, ini setengah kali setengah seperempat, sini X min 1, logaritma X min 1. Ini 1 kan? Ya enggak? Ini 1 nih. Ya enggak? Seperempat kali 1. Berarti P kali Q seperempat. Selesai. Nah, itu pembahasannya. C. Oke? Dan ini nama terakhir kita. Nanti sisanya yang masuk kelas gua kita bahas nanti malam ya. Nanti kita bahas, kita habisin. Masih ada 14 nomor lagi kalau salah deh. Harusnya. Oke? Ada yang mau tanyakan? Nanti recordnya kayaknya ke YouTube aja. Ke YouTube gua kayaknya. Ke YouTube. Tapi ya ke YouTube gua. Terus mungkin dekat-dekat hari ini, mungkin 2-3 hari lagi ada konten. Gua lagi nyusun konten buat YouTube-nya, bahas PK per bab. Ada 10 bab mau gue bahas. Dari aljabar, pendirian kesamaan, fungsi kuadrat, yang PK-PK sering keluar deh bab-babnya. Itu kayaknya mau gue bahas.
ada 10 ban. Nanti aja lihat di YouTube-nya ya. Oke, ada yang mau tanya kan? Yang mau masuk kelas ya masuk kelas yuk. Masuk kelas gua nanti ke Twitter gua nih. Kevin S. Underscore. Oke, nanti kita banyak lah fasilitasnya buat cetak sosum. Ada yang mau tanya kan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, oke, kalau ada kita akhiri ya. Selamat sore teman-teman.